Halo Visiozen, apa benar petir bisa kita anggap sebagai sumber energi? Selain tenaga matahari, angin, dan gelombang air, ada pula sumber tenaga lain yang bersifat dapat diperbaharui. Periset tengah menguji coba penggunaan tenaga itu dengan alat yang dapat menarik listrik dari udara. Energi baru itu adalah listrik di udara yang memicu terbentuknya kilat dan petir. Seorang ilmuwan bernama Nikola Tesla bereksperimen luas dengan topik tersebut. Namun pemahaman nyata di bidang elektrodinamika atmosfer hingga kini masih sulit dipahami. Sementara Fernando Galembek, ilmuwan dari Universitas Campinas, Brazil, baru-baru ini menyajikan laporan di Pertemuan Nasional Masyarakat Kimia Amerika ke-24 yang mengulas detail masa depan, di mana setiap rumah akan memiliki piranti di atas atap yang dapat menarik listrik murah dan bersih dari udara. Seperti halnya energi matahari yang dapat diperoleh bebas oleh rumah tangga dengan memasang sel solar sehingga tak perlu lagi berlangganan listrik, sumber energi baru ini pun menjanjikan hal serupa, ujarnya. Pada intinya, ilmuwan meyakini bahwa tetesan air di atmosfer adalah partikel listrik netral dan tetap seperti itu meski bergesekan dengan listrik dari partikel debu atau cairan lain. Galembek menemukan, berdasar serangkaian percobaan di laboratorium, bahwa tetesan air itu sebenarnya mengambil daya listrik. Ia menggunakan partikel silika dan aluminium fosfat, jenis partikel debu yang sangat umum di udara, dan menemukan bahwa kapasitas daya listrik mereka meningkat ketika jumlah uap air meningkat di udara. Ini adalah bukti nyata bahwa air di atmosfer dapat mengakumulasikan daya listrik dan mentransferkan ke material lain yang bersentuhan dengannya, ujar Galembek. Berdasar penemuan itu, imbuh Galembek sangat mungkin memanen listrik air dari udara terutama di wilayah dengan kelembapan tinggi, seperti kawasan tropis. Untuk mengawali kemungkinan industri ini, tim Galembek sudah memulai mengetes sejumlah logam untuk melihat mana yang paling sensitif dalam menangkap listrik di atmosfer pada panel hidroelektrik. Pemasangan panel hidroelektrik ternyata dapat juga mencegah kerusakan akibat kilat dan petir. Dengan menempatkan panel untuk menangkap daya listrik di udara pada titik yang kerap dihantam petir. Ini adalah ide yang mengagumkan, bahwa studi yang kami lakukan sendiri dan tim lain menyatakan kemungkinan itu sangat besar, ujar Galembek. Energi yang dilepaskan oleh satu sambaran petir lebih besar daripada yang dihasilkan oleh seluruh pusat pembangkit tenaga listrik di Amerika. Cahaya yang dikeluarkan oleh petir lebih terang daripada cahaya 10 juta bola lampu pijar berdaya 100 watt. Sebuah sambaran petir berukuran rata-rata memiliki energi yang dapat menyalakan sebuah bola lampu yang berukuran 100 watt selama lebih dari 3 bulan. Kilat bergerak dengan kecepatan 150.000 km per detik atau setengah kecepatan cahaya dan 100.000 kali lipat lebih cepat daripada suara. Sambaran pertama mencapai titik pertemuan atau permukaan bumi dalam waktu 20 milidetik dan sambaran dengan arah berlawanan menuju ke awan dalam tempo 70 mikrodetik. Majalah Intisari yang pernah mengungkapkan bahwa petir berarus listrik terbesar terdapat di Indonesia, tepatnya di daerah Depok. Tak disangka, para peneliti mendapati arus petir negatif berkekuatan 379,2 kilo ampere dan petir positif mencapai 441,1 kilo ampere. Dengan arus sekuat itu, petir mampu meratakan bangunan yang terbuat dari beton sekalipun. Saat kita merenungi semua perihal petir ini, kita akan memahami bahwa peristiwa alam ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana sebuah kekuatan luar biasa semacam itu muncul dari partikel bermuatan positif dan negatif yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Lebih jauh lagi, kenyataan bahwa molekul-molekul nitrogen yang sangat penting untuk tumbuhan muncul dari kekuatan ini. Sekali lagi membuktikan bahwa petir diciptakan khusus oleh Sang Pencipta dan bukan terjadi secara kebetulan.